dimulai di sekolah. Ada anak yang populer banget, yaitu ketua OSIS kelas 3 yang namanya Inakumi, sama wakilnya Kazuki yang masih kelas 2. Mereka tuh terkenal banget karena super kompak. Sementara itu ada si MC kita Usato yang kebalikannya banget. Dia cuma anak biasa yang gak punya banyak teman juga. Suatu hari pas pulang sekolah, hujan deras banget. Usato mau pulang, tapi gak bisa karena payungnya dipinjam sama orang. Ada sih payung yang tersisa, tapi itu bukan punya dia. Jadi dia gak enak buat makainya. Akhirnya dia nunggu hujan sampai reda. Tapi sampai hampir jam 7 hujannya ini gak kelar-kelar. Dia jadi mulai ngayal, coba deh gue bisa sihir, enak kali ya. Gak lama setelah itu Inakumi sama Kazuki pun lewat. Mereka baru pulang juga dan tahu kalau Usato ini gak kebagian payung. Ternyata payung yang tadi Usato lihat itu punya Kazuki, dan dia akhirnya minjemin payung buat Usato. Karena sekolah mau tutup, mereka akhirnya pulang bareng. Di jalan mereka ngobrol-ngobrol. Aneh banget, Usato yang tadinya jarang ngobrol malah bisa deket sama dua orang yang populer itu. Apalagi Inakumi, dia tuh terkenal pinter banget dalam segala hal. Usato sempet nanya soal rumor kalau mereka berdua ini pacaran, tapi mereka langsung bilang kalau itu gak bener. Mereka cuma deket gara-gara tugas OSIS bareng. Inakumi di sini malah seneng ada yang nanya langsung biar gosip itu berhenti. Terus dia nanya ke Usato, "Lu pengen ngapain nih setelah lulus?" Usato jawab dia pengen kerja. Tapi lucunya si Inakumi yang pinter itu malah bingung soal masa depannya. Dia ngerasa kayak masa depannya tuh gak ada di dunia ini. Lalu pas lagi asik jalan, tiba-tiba Inakumi dan Kazuki denger suara lonceng. Suaranya ini kedengeran jelas banget, tapi anehnya Usato gak denger apa-apa. Lalu tiba-tiba portal muncul di depan mereka. Usato di sini mikir, kayaknya ini portal ke dunia lain. Ngedenger itu Inakumi kelihatan excited banget, kayak dia tuh udah lama banget pengen jadi pahlawan. Gak lama setelah itu Usato pun bangun dan sadar kalau mereka udah ada di tempat lain. Di depan mereka ada seorang raja dari kerajaan Linger. Namanya ada Lloyd. Dia cerita kalau kerajaan itu pernah diserang iblis 2 tahun yang lalu. Meski mereka berhasil bertahan, sekarang kekuatan iblis makin gede. Jadi mereka manggil 3 orang dari dunia lain buat jadi pahlawan. Kazuki langsung protes karena gak terima dipindahin ke dunia lain kayak gini. Apalagi mereka punya keluarga di dunia asalnya. Tapi Inakumi malah happy banget karena dia pengen banget jadi pahlawan. Pas Kazuki makin kesel, Usato berusaha nenangin. Udah gak ada gunanya juga marah-marah di sini. Kita ikutin aja dulu apa maunya. Di sini Raja Lloyd memohon bantuan mereka bertiga sambil janji bakal cari cara buat balikin mereka ke dunia asalnya. Terus Inakumi nanya, kenapa kami dipilih? Welsi sang penasihat kerajaan ngejawab kalau sebelum dipanggil mereka pasti dengar suara lonceng. Itu tandanya mereka cocok jadi pahlawan. Tapi Usato yang gak dengar suara lonceng itu ikut ke sini cuman karena kebawa aja. Setelah itu mereka diminta buat ngecek kekuatan mereka lewat bola ajaib. Inakumi super semangat. Pas dia pegang bolanya, warnanya berubah jadi kuning. Ternyata kekuatannya adalah petir. Inakumi makin seneng karena ini cocok banget sama fantasi dia. Selanjutnya Kazuki pun nyoba. Bolanya di sini berubah jadi putih. Itu tandanya kekuatannya adalah cahaya, yang katanya sangat langka dan kuat buat melawan iblis. Sementara itu Inakumi yang awalnya anggun berubah jadi heboh banget gara-gara excited sama semua ini. Terakhir giliran Usato. Pas dia pegang, bolanya berubah jadi hijau. Ngeliat itu Welsi langsung panik dan buru-buru ngebawa Usato ke Raja Lloyd. Mereka bilang kekuatannya gak bahaya, tapi justru ini terlalu langka dan harus dijaga. Gak lama kemudian datanglah orang bernama Rose, sang kapten pasukan penyelamat kerajaan. Semua orang langsung tegang karena Rose ini terkenal banget dan biasanya gak ada di sini. Pas tahu Usato punya kekuatan hijau, Rose langsung ngotot banget mau ngebawa dia. Meskipun raja dan yang lainnya mencoba buat nyegah, tapi Rose tetap berhasil ngebawa Usato pergi. Rose bilang dia akan ngajarin sihir penyembuh ke Usato karena kekuatannya itu sangat langka. Dia langsung ngebawa Usato jauh dari istana. Sementara Kazuki dan Inakumi penasaran banget apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata kekuatan Usato ini emang gak berbahaya, tapi dia bakal dilatih Rose dengan cara yang gak biasa alias super keras. Sampai di tempat pelatihan, Rose kenalin Usato ke murid-muridnya yang terlihat kayak orang-orang tahanan saking seremnya. Mereka ada 5 orang, tapi Rose marahin mereka karena bikin Usato takut. Usato langsung punya firasat buruk soal pelatihan ini.
Sebelum tidur dia cuma bisa mikir, orang yang sengaja kebawa ke dunia lain malah dapet nasib kayak gini. Sedihnya hidup ini ya. Lalu pagi-pagi pas Chisato bangun, dia masih mikir ini semua cuma mimpi. Tapi pas ngelihat dia masih ada di dunia lain, dia sadar kalau ini semua itu nyata. Gak lama kemudian Kazuki sama Inakumi datang buat ngecek keadaan Chisato. Mereka khawatir gimana Chisato bisa bertahan sama latihan gilanya Rose. Sementara itu mereka sendiri juga mau mulai latihan. Pakaian mereka udah keren banget buat latihan. Beda banget sama Chisato yang cuma bisa pasrah sama nasibnya. Dia cuma mikir latihan ini bisa jadi cara buat bantu mereka kalau nanti ada pertarungan. Kazuki jadi semangat latihan juga karena ngeliat Chisato yang gak ngeluh sama sekali. Mereka bertiga saling ngedukung sebelum Kazuki dan Inakumi pamit buat balik. Setelah mereka pergi, waktunya Usato mulai latihannya di hari itu. Awalnya latihannya kelihatan santai, terus cuma nyuruh Usato buat ngerasain energi sihirnya dulu. Usato di sini bisa ngerasain, tapi belum bisa ngeluarinnya. Dia mikir, oke lah, latihannya belum berat. Lalu Rose kasih buku buat dibaca, tapi masalahnya Usato ini gak ngerti bahasa di dunia itu. Pas buka buku, ternyata dia bisa baca. Ternyata orang yang dipanggil ke dunia ini otomatis dikasih sihir penerjemah. Rose nyuruh dia belajar asal-usul negeri, ras, sama monster yang ada di dunia ini. Plus dia disuruh bikin buku harian buat curhat. Hari kedua, latihan pun mulai jalan. Usato disuruh lari. Awalnya sih masih manusiawi, tapi makin lama makin gila. Di hari ketiga dan seterusnya, dia disuruh lari sampai nyeri otot. Kalau udah capek, Rose langsung nyembuhin dia, terus nyuruh dia lari lagi. Sampai di hari keempat, dia mulai latihan bareng murid-murid yang lain. Di sini Usato udah mulai terbiasa, jadi dia udah mulai santai. Lalu ketika ada hujan, latihan juga gak berhenti. Usato tetap semangat buat lari. Dia mau ngebuktiin kalau dia gak selemah itu. Tapi lama-lama energinya mulai keluar, tandanya ada kemajuan. Setelah itu latihan makin hari tuh makin berat. Sampai di hari ke-9, Usato udah terbiasa dihajar dan dia berhasil nyembuhin dirinya sendiri. Dia juga sadar kalau Rose ini bisa bahasa Jepang karena dia sempat nulis sesuatu di bukunya. Lalu di hari ke-11, latihan makin naik level lagi. Di sore harinya, Usato ini disuruh push up 1000 kali. Tapi karena sihir penyembuhnya, dia bisa lebih ringan ngerjainnya. Rose bilang kalau Usato mau ngebantu temennya nanti, dia harus latihan dengan keras. Dari situ Usato makin semangat lagi nih buat latihan. Di hari-hari berikutnya, sekarang latihan ditambah lagi dengan pakai pemberat saat lari. Tapi karena Usato udah bisa ngatur energinya, jadi semua itu gak masalah buat dia. Masuk ke hari 14, ada drama makan siang. Makanannya Usato dimakan sama murid lain yang namanya Tong. Usato yang udah kesel banget ini langsung ngejar si Tong. Tapi lama-lama dia sadar, mungkin aja Rose ini sengaja bikin skenario ini biar dia gak makan siang. Seminggu kemudian, Kazuki dan Inakumi datang lagi buat ngecek Usato. Kali ini mereka ngebawa Tuan Putri Celia. Mereka kaget ngeliat latihan Usato yang makin gila. Bayangin aja, Usato disuruh push up sambil ditambahin batu besar. Plus Rose di sini juga duduk di atasnya. Tapi buat Usato itu semua udah biasa. Bahkan dia minta buat nambah 1 batu lagi biar makin ada tantangan. Lalu ada seorang kesatria yang datang dan protes keras soal metode latihannya yang dianggap keterlaluan. Tapi Usato nggak ngeluh sama sekali. Dia malah bilang, walaupun awalnya pengen kabur, sekarang dia udah terbiasa dan udah akrab sama murid-murid yang lainnya. Inakumi di sini terkesan banget sama semangatnya Usato, dan dia yakin Usato ini bakal jadi kekuatan besar buat dia dan Kazuki nanti. Kemudian saat Celia kasih makanan ke Usato, Inakumi jadi penasaran sama otot-otot Usato yang sekarang udah kotak-kotak cuy. Tapi di sini Tong datang buat ngebawa makanan Usato yang lain. Karena kesel, Usato dan Tong pun jadi ribut lagi. Udah biasa sih, mereka berdua selalu ribut soal makanan. Kazuki yang lihat semangat Usato jadi gak mau kalah. Dia janji bakal lebih keras lagi buat latihan. Inakumi juga ikutan pulang buat latihan. Di malamnya, pas Usato lagi mandi, dia kepikiran kata-kata Inakumi soal tubuhnya yang udah berubah. Dia ngeliat sendiri di cermin, ternyata emang udah banyak perubahannya. Tapi dia masih ragu, apa dia beneran bisa bantu temannya nanti. Di keesokannya, Rose ngajak Usato latihan keluar kastil. Usato masih nggak tahu nih mereka mau kemana, tapi Rose kelihatan serius banget. Sampai-sampai penjaga kastil aja ketakutan ngelihat Rose. Akhirnya mereka sampai di tempat yang katanya super bahaya. Di sini penuh dengan monster.
Rose bilang Yusato harus bertahan di hutan ini, plus dia harus ngalahin monster bernama Blue Grizzly. Monster ini katanya kuat banget, sementara Yusato sendiri dia gak pernah buat diajarin cara bertarung. Rose yang gak suka basa-basi langsung aja ngelempar Yusato ke hutan itu. Yusato gak punya pilihan lain selain survive dan ngeluarin sihirnya biar gak mati. Pas mendarat, dia di sini luka-luka dikit, tapi langsung bisa nyembuhin dirinya sendiri. Awalnya dia pede mau ngelawan Grand Grizzly, tapi pas monster itu muncul, dia malah dikejar-kejar. Apalagi Blue Grizzly juga ikutan muncul, jadinya dia kabur lagi. Sampai akhirnya dia nemu air terjun. Karena gak ada pilihan lain, dia langsung loncat aja ke air terjun itu. Untungnya monster-monster itu nggak ngikutin. Setelah itu Yusato istirahat di pinggir sungai. Dia ngeluarin makanan darurat yang disiapin sama Rose, tapi dia gak punya korek buat nyalain api. Yusato cuma bisa ngedumel soal Rose yang gak kasih dia korek api, padahal itu adalah salah satu alat yang sangat-sangat penting. Tapi karena udah sore, jadi dia pun mutusin buat ngelanjutin petualangannya besok. Nah, Yusato ini gak punya pilihan lain selain ngalahin Grand Grizzly. Jadi di hari pertama, dia langsung cari tempat tinggalnya si monster itu. Pas lagi sibuk nyari, dia ngedenger suara yang bikin dia yakin kalau itu Grand Grizzly. Tapi ternyata yang muncul malah seekor kelinci kecil yang kakinya sedang luka. Yusato yang dasarnya emang gak tegaan langsung nolongin kelinci itu dan nyembuhin lukanya. Habis itu Yusato lanjut cari Grand Grizzly lagi, tapi si kelinci tadi malah terus ngikutin dia. Awalnya Yusato agak risih nih karena bahaya kalau kelinci itu ngikutin terus. Tapi makin lama dia sadar kalau kelinci ini kayak tahu sesuatu. Ternyata bener, kelinci itu sepertinya tahu tempat tinggal Grand Grizzly. Akhirnya Yusato sampai di lokasi dan melihat Grizzly itu bareng anak-anak Blue Grizzly. Gak nyangka monster yang dibilang serem ini malah kelihatan lucu banget, apalagi anak-anaknya. Setiap hari Yusato ini datang buat ngecek kondisi mereka, tapi dia gak buru-buru buat ngelawan mereka. Di sela-sela itu Yusato sempat keracunan gara-gara minum air sungai. Untung dia bisa nyembuhin dirinya sendiri. Kelinci itu juga ngebantu Yusato buat nemuin sumber air yang lebih bersih dari sebelumnya. Lalu di suatu hari, kelinci itu tiba-tiba kelihatan ketakutan banget. Yusato penasaran, padahal pas ngelihat Grand Grizzly aja si kelinci ini biasa aja. Lama-lama Yusato jadi ikut ngerasa ada yang gak beres. Ternyata ada ular raksasa yang muncul, monster yang bahkan gak ada di buku panduan Yusato. Di sini Yusato langsung kabur dong karena gak mau ambil resiko. Di hari-hari berikutnya, Yusato tetap ngecek Grand Grizzly, tapi suasana jadi gak kondusif gara-gara keberadaan ular itu. Pas hujan turun, kelinci nyaranin Yusato buat gak pergi karena bahaya. Yusato nurut-nurut aja, tapi begitu hujan reda, dia langsung pergi ke tempatnya Grand Grizzly. Begitu sampai, dia kaget banget. Grand Grizzly dan Blue Grizzly udah pada tumbang. Ternyata mereka dihabisin sama ular besar yang kemarin dia lihat. Sumpah ya, di sini nyebut Grizzly ini susah banget, jadi bakal gue ganti jadi Gizi aja kali ya. Oke, kita lanjut. Anak Blue Gizi yang masih selamat kelihatan sedih banget. Yusato yang awalnya niat ngabisin Grand Gizi jadi gak tega. Dia malah mutusin buat ngebantu anak Blue Gizi balas dendam ke ular itu. Dia nyuruh anak Gizi itu buat nunggu, tapi anak itu malah jalan sendiri nyari si ular itu. Sementara itu Kazuki dan Inakumi nyariin Yusato, tapi mereka khawatir karena Yusato udah 10 hari gak kelihatan gara-gara latihan bareng Rose. Tapi teman-temannya Yusato di sini ngeyakinin kalau Yusato aman-aman aja karena latihan sama Rose itu brutal tapi bikin kuat. Meski begitu, Kazuki masih kepikiran soal Yusato. Di sisi lain, Yusato di sini sedang sibuk nyiapin senjata bambu runcing sambil ngelatih fisiknya. Setelah siap, dia minta kelinci buat nganterin dia ke tempat ular raksasa itu. Begitu sampai, dia ngeliat anak Blue Gizi udah duel duluan lawan si ular itu. Yusato awalnya takut banget, tapi dia memberanikan diri buat ikut bertarung. Yusato berhasil ngelukai mata ular itu dengan bambu runcingnya. Tapi perlawanan belum selesai. Dia sempat terpental dan hampir kalah juga. Bahkan tangannya di sini digigit sama ular itu. Untungnya Yusato bisa nyerang balik dengan pisaunya dan bikin tangannya lepas dari gigitan. Dia juga sempat kena racun ular, tapi berkat kekuatan penyembuhannya, dia bisa selamat. Di sini pertarungan makin sengit. Yusato dan anak Blue Gizi akhirnya berhasil bikin ular itu nggak berkutik lagi. Tapi saat Yusato kira semuanya selesai, ular itu tiba-tiba bangkit lagi. Energi Yusato udah habis nih buat nyembuhin racun tadi. Jadi dia cuma bisa pasrah
ngerasa ini adalah akhir hidupnya sambil nyalain Rose yang ngasih misi susah banget ini. Tapi tiba-tiba Rose muncul dan ngebantai ular itu dalam sekejap. Hisato kaget dong, Rose bisa tahu keberadaannya di sini. Ternyata si kelinci yang selalu ngikutin Hisato itu adalah peliharaannya Rose yang sengaja dipakai buat mantau Hisato. Rose sebenarnya udah ada di pinggiran hutan ngamatin Hisato biar gak kenapa-kenapa. Setelah semuanya selesai, Rose ngasih tahu kalau ular itu adalah monster yang dimodifikasi oleh kerajaan iblis. Bahkan kesatria kuat sekalipun susah buat ngalahin monster itu. Rose juga gak nyangka Green Gizi bisa kalah. Awalnya dia ini cuma mau uji daya tahan dan keberanian Hisato, tapi hasilnya jauh banget di luar ekspektasi. Tapi karena keberhasilannya, Hisato di sini lulus kualifikasi dan resmi jadi partnernya Rose. Hisato bakal ditempatkan di garis depan bareng Rose buat ngelamatin prajurit yang terluka. Hisato di sini heran kenapa dia yang dipilih, sementara masih ada healer lainnya yang ditempatkan di lokasi berbeda. Rose di sini bilang ini karena Hisato punya fisik kuat dan kemampuan bertahan yang gak dimiliki healer lain. Tapi Rose juga ngasih waktu buat Hisato latihan lagi sebelum perang besar dimulai. Di kubu kerajaan iblis, mereka udah mulai siap-siap buat nyerang Raja Linger. Mereka pede banget kalau bakal menang. Tapi ya tetap harus waspada, soalnya mereka tahu bakal ada hal-hal gak terduga yang bikin ribet. Nah, ada satu orang yang bakal mimpin penyerangan ini, namanya Amila. Setelah dapat perintah langsung dari rajanya, dia keluar ruangan, kelihatan tegang banget. Di luar terlihat ada iblis lain yang kerjanya bagian penelitian. Si dokter iblis ini udah nyiapin senjata baru, yaitu ular raksasa modifikasi. Katanya ular ini jauh lebih berbahaya daripada ular-ular yang dipakai di perang sebelumnya. Ular yang dulu itu kan sempat dihabisin sama si Rose waktu dia ngelawan Siglis. Amila sendiri sebenarnya punya dendam, tapi bukan ke Siglis, melainkan ke Rose sendiri. Soalnya Rose ini suka banget nolongin prajurit yang terluka, terus ngebawa mereka ke belakang medan perang. Hal itu bikin Amila makin susah berada di garis depan. Meski sebenarnya Amila ini jago bertarung, sekarang dia gak turun tangan langsung karena tugas itu bakal dipegang sama si kesatria hitam yang udah siap buat mimpin prajuritnya. Sementara itu di sisi lain, Hisato akhirnya bisa ngerasain tidur enak lagi di kasur yang nyaman. Setelah bangun, dia langsung nyamperin si Blue Gizi yang dia kasih nama Blurin buat ngasih makan buah. Si Blurin ini kelihatan seneng banget sama buah itu. Pas lagi ngasih makan, Rose datang dan baru tahu kalau Hisato ini udah kasih nama si Blue Gizi sebagai Blurin. Rose akhirnya ngebolehin Hisato buat ngebawa Blurin ke kota atau bahkan ke kerajaan, asalkan Blurin ini mau jadi aset penting dan ngebantu mereka nanti pas perang. Singkat cerita, latihan Hisato di sini dimulai lagi, dan kali ini lebih berat. Dia disuruh lari sambil ngebawa pemberat kayak biasanya, tapi sekarang ditambah dengan Blurin yang ada di punggungnya. Katanya ini buat ngebiasain Hisato kalau nanti harus ngangkut prajurit yang terluka. Pas latihan, tiba-tiba teman-temannya nyerang Hisato atas perintah Rose. Mereka pura-pura jadi musuh yang bakal ngalangin dia. Hisato di sini harus bisa lolos dari mereka sambil tetap ngebawa Blurin. Akhirnya dia pun berhasil, tapi dia udah lemes banget dan gak bisa lanjut lagi. Rose di sini datang ngejelasin kalau stamina Hisato ini emang belum stabil, jadi harus terus diasah. Setelah itu dia nyuruh Hisato buat lari keliling kota dan kerajaan. Di jalan orang-orang ngeliatin Hisato yang lagi lari sambil bawa Blurin, tapi mereka nggak terlalu heboh karena udah biasa ngelihat pasukan penyelamat latihan berat-berat. Pas lagi lari, Blurin ini tiba-tiba ngelihat buah kesukaannya. Di sini Hisato mampir ke penjual buah itu cuman buat nanya itu buah apaan, karena dia sendiri gak punya uang buat beli. Ternyata itu buah khas kerajaan namanya Puffle. Si nenek penjual ini baik banget dan ngasih Hisato buah itu secara gratis. Setelah ngedapetin buah itu, Hisato lanjut lari lagi. Tapi tiba-tiba ada orang yang manggil dia dari belakang. Tapi karena udah ngos-ngosan, Hisato ini gak denger dan dia malah jatuh. Barulah setelah dia jatuh, dia sadar ada orang yang manggil. Orang itu ngenalin dirinya sebagai Orga, senior dari unit penyelamat juga. Hisato baru tahu kalau Orga adalah healer yang dimaksud sama Rose. Orga di sini cerita kalau dia ditugasin di klinik kerajaan bareng adiknya. Nah, tugasnya di saat perang adalah di bagian belakang, yaitu nge-backup prajurit yang terluka. Orga juga ngejelasin kenapa Rose naruh Hisato di garis depan, karena di depan itu tempatnya para pahlawan, jadi butuh orang yang kuat dan berani buat ngejagain mereka. Hisato masih agak ragu, tapi dia tetap mau latihan lebih keras lagi. Sebelum pergi, Orga ini sempat bilang kalau Hisato nggak perlu benci sama Rose.
Walaupun kelihatannya dia galak dan sadis, Rose sebenarnya baik banget. Usato cuma senyum dan bilang kalau dia nggak pernah ngebenci Rose walaupun latihannya ya berat banget. Setelah itu Usato pun pergi. Akhirnya Usato di sini masuk ke dalam kerajaan. Dia diperbolehkan ngebawa Blurin karena udah dijamin sama si Rose. Di sana banyak banget prajurit yang lagi latihan, termasuk si Inokami. Usato di sini sempat ngobrol sama dia, tapi tiba-tiba Inokami ini salfok sama Blurin. Dia pengen banget menyentuh bulunya. Usato ngebolehin itu, tapi ternyata Blurinnya sendiri gak suka dan malah ngegigit Inokami. Bahkan Usato di sini juga kena gigit, padahal ya dia gak salah apa-apa. Setelah itu Usato bilang dia mau ketemu Kazuki, tapi katanya Kazuki di sini lagi latihan di luar buat ngelawan monster bareng si Iglis. Usato dengar Kazuki ini belum percaya diri, apalagi dengan kabar kalau kerajaan iblis bakal segera nyerang. Sementara itu Inokami bilang kalau dia juga bakal ikut latihan besok. Pas ngobrol Usato ini ngelihat tangan Inokami terluka, jadi dia langsung nyembuhin si Inokami. Di sini Inokami kaget banget ngelihat kekuatan penyembuhan Usato yang bener-bener gila banget. Setelah selesai ngobrol, Usato lanjut latihan lagi. Inokami ngerasa Usato ini makin lama makin akrab sama mereka. Sementara itu Usato cuma kepikiran kalau dia harus berlatih sekeras Inokami dan Kazuki biar bisa benar-benar berguna di medan perang nanti. Setelah itu pas sampai di asrama, si Rose ini cuma diem aja. Di sini Usato langsung bilang kalau dia bakal ngelanjutin latihannya lagi. Terus dia juga cerita soal tugasnya di garda terdepan. Sebelumnya dia hampir mudar pas lawan ular raksasa. Kalau disuruh pilih, sebenarnya dia gak mau banget jadi bagian unit penyelamat. Tapi karena ngeliat teman-temannya semangat, dia jadi yakin dan janji gak bakal jadi pertarung. Tapi dia bakal fokus nolongin prajurit yang terluka. Rose di sini salut banget sama keputusan Usato. Di sini Usato akhirnya paham tugas utama unit penyelamat, yaitu ngindarin serangan musuh dan nolongin yang terluka. Dari situ Usato makin mantap jadi bagian dari unit penyelamat ini. Pas Usato lagi tidur, tiba-tiba dia dibangunin sama Rose. Katanya Usato ini harus ikut ke kerajaan buat dampingin Inokami latihan di luar. Awalnya Usato ngerasa aneh, kenapa harus bareng Inokami? Tapi karena Rose ini udah nyuruh, dia pun nerima-nerima aja. Sesampainya di sana, ternyata ada orang bernama Aruku dan Korin juga yang bakal ikut. Sementara Inokami yang ngeliat Blurin, dia langsung seneng banget. Dia pikir Blurin ini dibawa biar makin akrab sama yang lain. Sebelum pergi, Rose cuma nitip pesan ke Inokami buat gak ngandelin kekuatan Usato, karena dia cuma bisa nyembuhin, bukan ngidupin orang. Di tempat lain, Kazuki yang baru selesai latihan di perbatasan langsung latihan lagi. Celia khawatir karena Kazuki ini terlalu memaksa dirinya, padahal dia harusnya istirahat dulu. Tapi Kazuki sih ngerasa gak ada masalah. Sementara Usato di sini sempat dengar kabar kalau Kazuki udah ngalahin banyak monster di perbatasan. Tempat itu bikin Usato ingat kalau itu rumahnya Blurin. Dia takut kalau datang ke sana lagi Blurin jadi kangen sama tempatnya. Inokami di sini nanya apakah Blurinnya ini masih tidur, karena dia pengen banget buat ngelus bulunya. Tapi Usato gak ngizinin itu, dan pada akhirnya mereka pun ribut kecil. Di sini Blurin akhirnya kebangun, tapi ketika disuruh jalan, jalannya ini oleng banget karena ya dia baru bangun. Inokami lalu nawarin buat gendong Blurin aja, tapi ternyata Blurinnya ini berat banget sampai Usato harus ngebantu pakai kekuatannya. Pas jalan sedikit lagi, Blurin dan Korin ngerasa ada yang aneh di depan. Dan bener aja, banyak bandit yang muncul dan ngehalangin mereka. Tapi bukannya takut, Inokami ini malah seneng ketemu bandit yang asli. Dia langsung ngalahin mereka satu persatu pakai kekuatan listriknya. Tapi belum selesai di situ. Di sini tiba-tiba ada kawanan monster Palbor yang datang. Awalnya mereka berhasil menghindar, tapi Inokami hilang fokus dan hampir ketabrak. Untungnya Usato langsung lindungin dia, tapi sayangnya mereka di sini malah terpental ke hutan. Mereka di sini jatuh ke sungai yang langsung nyambung ke air terjun tempat Usato pernah latihan dulu. Usato di sini pingsan, tapi untungnya Inokami nolongin sambil gendong dia. Singkatnya, Usato di sini akhirnya terbangun dan langsung nyembuhin luka di pipinya Inakumi. Karena gak bisa balik di hari itu juga, mereka pun nyari tempat buat berlindung. Usato ngajak buat naik pohon, tapi Inakumi nolak karena dia nggak bisa manjat. Akhirnya mereka memutuskan buat tinggal di goa. Di situ Inakumi ganti baju dulu. Nah, karena nggak ngebawa apa-apa, mereka harus kreatif banget buat bertahan hidup. Kayak contohnya nangkep ikan pakai kekuatan Inakumi dan bikin api. Pas mereka bakar ikan sambil ngeringin baju,
Inakumi ini malu ngelihat Yusato buka baju. Dia bilang kalau Yusato sekarang ini kelihatan makin kuat. Lalu tiba-tiba monster Penomanki datang. Yusato bilang monster itu beracun, tapi Inokami gak ngedengerin itu. Akhirnya dia pun digigit dan malah pingsan. Di sisi lain, Kazuki dapat kabar dari raja kalau Inokami dan Yusato terlempar ke hutan dan belum ditemukan. Tentu Kazuki gak bisa diem dan pengen banget buat nyari mereka. Tapi Rose ngehalangin dia. Dia bilang kalau di sana ada Yusato, jadi Inokami pasti aman. Sementara itu, setelah makan, Yusato ngerasa terbantu sama kekuatan Inokami. Mereka pun di sini mau gantian tidur. Inokami awalnya disuruh tidur duluan, tapi dia gak mau. Jadi Yusato lah yang bakal tidur duluan. Karena gabut, Inokami ngajak ngobrol soal kehidupan Yusato di dunia itu. Yusato bilang dia udah mulai menikmati hidupnya di dunia baru ini. Dia sekarang cuma mau fokus ngejaga Inokami dan Kazuki aja. Inokami juga cerita kalau dia lebih suka dunia ini dibanding yang lama, karena di sini dia bisa bebas, gak ada kekangan dari orang tua. Di sini mereka berdua pun jadi makin akrab setelah ngobrol panjang lebar. Di keesokannya mereka siap keluar dari hutan, tapi tetap hati-hati karena takut ada monster. Gak lama kemudian Blurin pun muncul bareng Aruko. Di sini Aruko kecapean banget karena ngejar Blurin seharian. Ternyata Blurin ini sempat balik ke tempat asalnya, tapi sekarang dia mah udah gak mikirin masa lalu dan mau hidup bareng Yusato. Akhirnya di sini mereka semua pulang ke kerajaan. Setelah berhasil kembali ke kerajaan, Yusato dan Inokami disambut dengan rasa syukur karena mereka berdua baik-baik aja. Yusato sih kelihatan santai aja karena dia udah terbiasa ngadepin situasi genting kayak kemarin. Hal ini bikin Lloyd penasaran, apalagi pas dia tahu kalau pelatihannya Yusato tuh ternyata lebih horor dari kejadian yang barusan. Lloyd nanya ke Yusato soal latihannya, dan Yusato di sini pun ngejawab dengan sangat hati-hati biar Rose nggak marah. Dia bilang latihannya lancar, walaupun aslinya ya gitu deh, kalian tahu sendiri ya, penuh dengan keringat dan air mata. Pas mereka disuruh pergi, Rose dan Siglis malah disuruh tetap tinggal. Yusato jadi kepo, soalnya dari ekspresi Perdana Menteri tadi kelihatan muram banget. Gak lama kemudian Kazuki datang bersama Celia yang panik banget. Padahal Yusato ini nyantai aja. Celia bilang kalau Kazuki tuh kemarin hampir mau nyari mereka berdua. Mereka akhirnya ngobrol di luar, dan ternyata Kazuki ini sempat ditahan sama si Rose. Rose bilang ke Kazuki kalau Yusato gak bakal mati dengan gampang. Jadi bisa dikatakan Rose ini segitu yakinnya lah sama si Yusato ini. Tapi Yusato malah mikir kalau itu bukan pujian, itu lebih ke kayak sindiran, karena menurutnya latihan Rose jauh lebih parah daripada kejadian yang barusan. Dia berharap Kazuki gak bakal ternodai kayak Inakumi yang udah terhasut sama si Rose. Setelah ngobrol, Yusato dan Inakumi akhirnya istirahat. Sementara itu Celia yang ngelihat Kazuki dan Inokami makin akrab jadi agak iri. Dia pengen banget bisa deket kayak mereka. Apalagi kalau Kazuki mau manggil namanya secara langsung kayak manggil Inakumi. Di sisi lain, Rose dan Siglis lagi diskusi soal bandit yang sempat menyerang Inokami dan Yusato. Mereka nemu fakta mengejutkan juga, yang ternyata Yusato juga sempat diserang monster Palbuar. Padahal biasanya mereka tuh tinggal di padang rumput. Di sini Siglis mulai curiga kalau Raja Iblis udah mulai bergerak lagi. Mereka jadi harus lebih waspada karena kemungkinan besar kubu iblis bakal nyerang secara tiba-tiba. Di sini Siglis pun disuruh siap-siapin pasukannya, sementara Rose disuruh ngintai posisi pasukan iblis. Awalnya Rose setuju aja, tapi pas Raja minta dia buat jadi komandan lagi, Rose langsung nolak mentah-mentah. Ternyata dia masih trauma karena masa lalu di mana dia kehilangan anak buahnya. Bahkan dulu dia harus mengorbankan mata kanannya. Makanya dia lebih milih jadi pemimpin unit penyelamat yang tugasnya cuma fokus nolong orang tanpa harus ikut perang. Rose sendiri punya target di unit penyelamat ini. Dia pengen punya murid yang bisa ngelewatin batas manusia, dan dia udah nemu kandidatnya, yaitu Yusato. Walaupun Yusato ini gampang banget terpengaruh sama lingkungan sekitar, tapi dia tetap murid yang cocok banget buat si Rose ini. Setelah curhat panjang lebar, Rose pun berangkat untuk ngintai pasukan iblis. Pada malam harinya, ada surat dari Rose buat Yusato. Di surat itu Rose bilang kalau besok Yusato nggak usah latihan. Sebagai gantinya, dia disuruh nganterin surat ke tempat tertentu. Rose bahkan udah bikinin peta yang super detail buat si Yusato ini. Sementara itu di sisi iblis, mereka lagi bangun jembatan buat melintasi sungai. Amila, si komandan iblis, mulai pusing karena bawahannya yang namanya kesatria hitam ini cuma diem aja dan gak ngebantu sama sekali. Amila marah-marah sampai akhirnya si kesatria hitam itu mau gerak, walaupun ya tetap aja masih males-malesan. Pas Amila lagi sibuk ngurus jembatan,
tiba-tiba ada pohon jatuh yang bikin jembatan mereka jadi roboh. Setelah dilihat, ternyata pelakunya adalah Rose. Amira langsung murka karena dia punya dendam juga sama si Rose ini. Tapi Rose gak mau ngambil resiko. Dia langsung kabur dengan kecepatan kilatnya. Ya lumayan lah bisa menghambat sedikit pergerakan pasukan iblis. Di besok paginya, Yusato berangkat ke tempat yang dimaksud oleh Rose. Di sepanjang jalan, warga kerajaan pada heran karena biasanya Yusato ini lari. Tapi kali ini kenapa dia jalan santai? Sampai di tempat tujuan, Yusato ketemu sama Ururu, adik dari Orga. Ururu langsung kenalin Yusato sebagai muridnya Rose. Walaupun sempat lupa namanya siapa, dia nganterin Yusato ke Orga yang ternyata lagi nyembuhin pasien. Orga ini punya kekuatan penyembuhan yang unik banget, yaitu dengan cahaya gelap yang berterbangan. Setelah pasiennya sembuh, Yusato ngasih surat dari Rose ke Orga. Ururu sempat nanya soal kondisi unit penyelamat. Yusato cerita kalau orang-orangnya serem-serem, tapi ya itu ciri khas mereka. Orga pun ngebaca surat dari Rose dan reaksinya langsung jadi lesu. Yusato penasaran, tapi Orga bilang kalau dia dan Ururu dulunya juga pernah dilatih sama Rose. Tapi ujung-ujungnya mereka tetap aja nyerah karena fisik mereka ini gak kuat. Pas mereka ngobrol, ada warga datang minta tolong karena ada orang jatuh dari atap. Orga di sini sempat ngos-kosan tapi tetap berusaha buat nyembuhin si korban itu. Karena lukanya cukup parah, dia minta bantuan Yusato. Awalnya Yusato ragu, tapi Orga bilang kalau Rose sudah percaya sama dia. Akhirnya Yusato berhasil nyembuhin korban dengan sempurna. Orga pun di sini berterima kasih dan minta Yusato buat mampir lagi kapan-kapan. Setelah itu, Orga kasih tahu isi surat dari Rose. Ternyata mereka ini bakal ikut serta di medan perang nanti. Yusato yang lagi dalam perjalanan pulang sambil makan buah, tiba-tiba dihentikan sama anak kecil misterius. Anak itu ngasih penglihatan masa depan, di mana Kazuki dan Inukami bakal kalah di tangan musuh. Yusato yang ngedenger itu pun shock banget dan langsung panik. Dia di sini coba cari anak itu lagi, tapi nggak ketemu. Di tengah pencariannya, Rose tiba-tiba muncul dan hal itu bikin penjaga gerbang kabur ketakutan. Rose di sini cerita kalau dia habis ngintai pasukan iblis yang lagi bangun ulang jembatannya. Yusato langsung protes karena Rose kayaknya berlebihan, tapi Rose gak peduli dan langsung balik buat laporan ke Lloyd. Lloyd di sini nyuruh seluruh pasukan buat bersiap karena perang udah di depan mata. Kazuki dan Inukami dipanggil ke hadapannya. Di sisi lain, Yusato yang gak bisa tidur, dia terus mikirin penglihatan masa depan tadi. Gak lama Kazuki datang buat curhat. Dia cerita kalau dia gak percaya diri buat ikut perang. Apalagi dia ngerasa semua orang punya ekspektasi tinggi ke dia. Tapi Yusato nyemangatin Kazuki dan bilang kalau dia bakal ngejagain semuanya, termasuk Kazuki dan Inukami. Setelah ngobrol, Kazuki jadi lebih tenang dan berjanji bakal berjuang sepenuh hati. Pas Kazuki pergi, ternyata Inukami ngikutin dari belakang. Dia khawatir sama Kazuki, tapi dia jadi lega karena Kazuki udah baik-baik aja. Mereka pun akhirnya balik ke kerajaan. Sementara Yusato sendiri masih kepikiran soal apa yang harus dia lakukan untuk mengubah masa depan yang suram tadi. Di keesokan harinya, Lloyd ngumpulin para prajurit buat kasih tahu kalau pasukan kerajaan iblis sebentar lagi bakal nyampe ke wilayah mereka. Dia nyuruh semuanya siap-siap karena kemungkinan besar musuh kali ini jauh lebih kuat. Tapi Lloyd merasa lebih tenang karena sekarang dia punya pahlawan baru, yaitu Kazuki dan Inakumi yang bisa nambah kekuatan kerajaan Linger. Dia minta pasukannya standby di dekat perbatasan, tepatnya di padang rumput. Soalnya 2 tahun yang lalu mereka berhasil ngimbangin pasukan Raja Iblis dengan strategi itu. Plus sekarang mereka punya unit penyelamat, jadi harusnya lebih aman lah. Walaupun ya warga ini sempat pada cemas, tapi Lloyd tetap yakin kalau kerajaan mereka pasti bakal bisa menang. Sementara itu di tempat Yusato, si Ururu lagi asik main sama si Blurin. Tapi ya gitu, si Blurin ini sombong banget, gak mau disentuh sama sekali. Ururu sampai nyoba berkali-kali, tapi ya tetap ditolak. Pas lagi gitu, Orga datang ngebawa sesuatu. Ngelihat itu, Ururu kelihatan bahagia banget. Tapi kata Orga sebenarnya dia lagi gugup. Maklum lah, ini pertama kalinya Ururu bakal ikut perang. Dia berusaha kelihatan tenang, tapi Orga tahu dia tuh sebenarnya lagi gak baik-baik aja. Gak lama setelah itu, Rose manggil Yusato ke ruangannya. Yusato langsung deg-degan karena ini pertama kalinya dia dipanggil ke ruangannya Rose. Pas sampai, Rose langsung ngasih tahu tugasnya Yusato. Awalnya Yusato ini bakal ditempatin di belakang. Baru kalau misal korbannya udah banyak, dia bisa maju ke depan. Rose juga ngingetin kalau sebagai unit penyelamat, Yusato harus pintar ngebaca situasi. Kalau ada yang masih bisa bertarung, jangan buru-buru disembuhin biar gak ngeganggu ritme perang.
Rose di sini lalu ngasih baju unit penyelamat ke Yusato, warnanya putih, biar beda sama prajurit lainnya. Tapi Rose juga ngasih pesan penting, yaitu Yusato ini gak boleh gegabah. Meski dia punya sihir penyembuhan, dia tetap bisa mati kalau misal ceroboh. Di sini Rose gak bakal mau maafin kalau Yusato sampai ngorbanin dirinya. Yusato paham banget pesan itu, dan dia janji buat megang kata-kata Rose. Habis itu Yusato keluar ruangan sambil mikirin ramalan yang dia lihat kemarin. Asli atau palsu tentang ramalan itu dia gak peduli. Yang jelas dia gak bakal ngebiarin Kazuki dan Inokami mati. Singkat cerita, rombongan Rose berangkat ke perbatasan. Di perjalanan Ururu udah mulai bosen nih naik kuda karena jauh banget. Iblis juga gak mungkin muncul di deket-deket kastil. Yusato yang baru pertama kali ikutan penasaran banget sama wujud iblis. Rose di sini ngejelasin kalau iblis itu bentuknya kayak manusia biasa, tapi dia punya tanduk. Kekuatan fisik dan sihirnya jauh di atas manusia. Bahkan ngelawan anak buahnya aja itu udah berat banget. Tapi bukannya takut sama iblis, Yusato ini malah lebih takut sama si Rose. Rose di sini diem-diem kagum banget sama perkembangan kekuatan Yusato yang udah jauh lebih baik. Dia jadi ingat kejadian 5 tahun yang lalu, waktu dia baru dipromosikan jadi ketua batalion. Jadi pada saat itu Raja Linger ngasih kabar kalau ada iblis berkeliaran di perbatasan. Nah, para pedagang jadi takut buat lewat sana. Jadi Rose disuruh buat ngejaga keamanan mereka. Di perjalanan, Owl salah satu bawahannya sempet nanya soal berita iblis itu. Dia penasaran apa iblis beneran sekuat itu. Tapi Rose di sini malah ngegetok kepala si Owl ini karena dianggap ngeremehin musuh. Lalu pas balik ke markas, Rose langsung nge-push latihan para prajuritnya selama seminggu penuh. Singkat cerita, seminggu kemudian Rose dapat laporan kalau aktivitas iblis makin jelas. Mereka bahkan mulai nangkep monster di hutan. Lloyd minta Rose buat nyelidikin keberadaan iblis itu dan disuruh buat berduel kalau emang perlu. Rose langsung terima tugas itu dan bakal nyiapin prajuritnya dengan mata. Di keesokannya mereka mulai perjalanan. Owl yang jadi wakil Rose sempet gak percaya diri, tapi ternyata para prajurit lainnya ini mendukung dia. Di malamnya ketika semua udah pada tidur, Owl ini masih melek. Rose yang tahu dia belum tidur, dia pun mutusin buat duduk bareng Owl buat ngobrol-ngobrol. Owl cerita kalau dia sebenarnya nggak pede jadi wakil ketua. Dia ngerasa agak punya bakat spesial. Tapi Rose percaya sama si Owl ini. Menurut Rose, orang yang bisa dipercayai bakal otomatis dihormatin sama yang lain. Owl juga cerita kalau dia pengen jadi murid Rose karena Rose keras dan tegas. Owl jadi kagum banget sama cara Rose memimpin. Nah, obrolan mereka ini ternyata didengar sama prajurit yang lain. Diam-diam mereka jadi makin respect lah sama si Owl ini. Mereka pun berjanji buat selalu ngedukung si Owl meskipun latihan bareng Rose bikin mereka menderita. Di pagi harinya pasukan langsung bergerak ke arah barat buat mendaki tebing. Mereka nemuin jejak cakaran monster Glowwave. Tapi ada yang ngerasa aneh sama situasinya. Gak lama setelah itu mereka di sini ngelihat sekelompok iblis lagi nangkepin Glowwave. Entah buat apa, tapi monster itu dikumpulin di satu tempat. Pas mereka ngintai, iblis-iblis itu sadar kalau lagi diawasin. Akhirnya mereka keluar dari persembunyiannya, dan Rose pun langsung ngasih instruksi ke Owl dan yang lain buat nggak bergerak. Rose di sini maju sendiri buat ngobrol sama para iblis itu. Rose pun nanya tujuan mereka masuk ke wilayah manusia dan kenapa nangkap monster-monster itu. Tapi para iblis ini ogah buat ngasih jawaban. Mereka malah bikin suasana makin panas. Di sini si iblis itu bilang kalau dia bakal ngelawan siapa aja yang tahu rencananya. Ngedenger itu, Rose langsung nyuruh Owl buat mimpin pasukan yang mundur, sementara dia sendiri yang bakal ngadepin si iblis itu. Pertarungan pun dimulai. Di sini si iblis langsung tertarik sama si Rose. Katanya ini pertama kalinya dia ngelawan manusia yang lumayan kuat. Tapi Rose gak kasih kendor. Dia ngehajar si iblis itu sampai mental. Sayangnya iblis itu pakai teknik licik, yaitu dengan cara sembunyi dan nyerang pakai sihir angin. Rose di sini udah paham banget dengan trik murahan kayak gitu. Dia pun ngebalikin serangan pakai pohon-pohon yang ada di sekitar. Hal itu ngebuat si iblis terkurung, tapi dia masih bisa bangkit dan makin semangat. Ternyata nama iblis itu adalah Nero. Di sini dia mulai serius dengan ngeluarin pedang. Rose gak banyak basa-basi, mereka lanjut baku hantam. Nero nyerang secara habis-habisan, tapi Rose bisa ngebalikin keadaan. Sementara itu pasukan Rose bisa ngimbangin para anak buahnya Nero. Nah, Nero yang awalnya remeh kepada manusia
sekarang jadi sadar kalau Rose dan pasukannya adalah ancaman yang besar buat rencana Raja Iblis. Di sini Nero makin beringas, pedangnya berubah dan anak buahnya jadi kayak gak takut mati. Serangan mereka makin brutal. Bahkan di sini prajurit-prajurit Rose mulai tumbang satu persatu. Parahnya lagi, iblis yang udah mati malah kayak makin kuat lagi, bikin pasukan Rose tambah panik. Di sini si Rose marah besar ngelihat anak buahnya tumbang, tapi itu bikin Nero memanfaatkan amarah Rose buat nyerang balik. Rose akhirnya di sini pun terluka parah. Pandangan matanya tinggal sebelah karena matanya kena kutukan dari pedang Nero. Dia gak bisa nyembuhin dirinya sendiri. Rose terlihat di sini makin lemah, tapi waktu Nero mau ngehabisin dia, Owol pasang badan buat ngelindungin kaptennya itu. Rose sempat bangkit lagi karena marah besar. Dia hajar Nero sampai mental pakai pedangnya sendiri. Tapi sayangnya tenaganya habis dan dia hampir pingsan. Lalu tiba-tiba muncullah Amila, muridnya Nero. Walaupun Nero nyuruh Amila buat kabur, dia tetap nolong gurunya. Rose yang ngeliat itu jadi makin kecewa. Dia ngerasa gagal melindungi pasukannya. Owol yang sekarat masih sempat ngomong ke Rose. Dia nyuruh Rose buat tetap jadi dirinya yang sekarang, yaitu kaptennya tegas dan selalu diandalkan. Owol bilang kalau semua anak buahnya seneng bisa bertarung bareng Rose sebelum akhirnya dia meninggal dunia. Setelah itu, Rose pulang ke kerajaan dengan hati yang hancur banget. Dia ngelapor ke Raja Lloyd soal aktivitas iblis yang ngumpulin Glowwave dan rencana kebangkitan Raja Iblis. Setelah laporan selesai, Rose minta dicopot dari jabatannya sebagai kapten batalion dan sebagai kesatria juga. Raja Lloyd setuju dan Rose pun pulang ke rumah dengan perasaan gagal. Di perjalanan pulang, Rose ketemu orang tua salah satu prajuritnya yang gugur. Mereka bilang udah tahu kalau anaknya gak selamat, tapi mereka bersyukur sempat lihat anaknya berubah jadi orang yang lebih baik di bawah bimbingan Rose. Kata-kata itu bikin Rose tambah murung. Jadi selama sebulan penuh dia ini gak keluar rumah, cuman meratapi kegagalannya aja. Lalu suatu hari Siglis, salah satu teman Rose datang. Dia marah ke Rose yang lagi ngurung diri. Siglis nanya kenapa Rose gak nyembuhin matanya yang kena kutukan. Rose bilang kalau luka itu bakal jadi pengingat kegagalannya sebagai seorang kapten. Lalu setelah Siglis pergi, Rose akhirnya sadar kalau dia gak boleh terus-terusan tenggelam dalam rasa bersalah. Dia ingat kata-kata Owell bahwa dia harus kembali jadi dirinya yang dulu. Rose pun di sini mutusin buat bangkit lagi. Dia punya tujuan baru, yaitu ngebentuk unit penyelamat. Dia tahu perang besar antara manusia dan iblis bakal terjadi lagi di masa depan nanti. Maka dari itu, dia pun bertekad buat cari 5 murid terbaiknya. Salah satunya yaitu 2 penyembuh dan 1 orang dengan kekuatan yang mirip dengannya. Rose yakin dengan unit penyelamat ini bakal jadi kekuatan baru buat ngelawan iblis-iblis itu. Menurutnya ilmu penyembuhan yang dimiliki Usato ini udah di level yang beda banget, bukan lagi ilmu penyembuhan biasa. Rose yakin gak sembarang orang bisa nyampe level yang kayak gitu. Dan dia percaya kalau Usato nantinya bakal jadi orang yang kebal terhadap apapun. Di sisi lain, pasukan iblis sudah berhasil bangun jembatan mereka lagi. Mereka siap buat nyerang kapan aja. Si kesatria hitam udah gak sabar banget pengen maju ke medan perang, karena dia ini ngerasa lawannya bakalan gampang. Tapi Amila, muridnya si Nero, langsung ngingetin kalau jangan pernah ngeremehin manusia. Katanya manusia ada yang kekuatannya kayak monster. Dan yang paling bikin ribet itu adalah unit penyelamat. Ngedengar itu bukannya jadi takut, si kesatria hitam ini malah makin semangat pengen ngelawan mereka. Akhirnya tibalah hari yang ditunggu-tunggu, yaitu hari pertempuran. Pas semuanya masih istirahat, Usato di sini udah bangun duluan. Dia keluar tenda, ngelihat musuh belum ada tanda-tanda muncul. Gak lama Inukami datang dan ngobrol sama Usato. Si Inukami cerita kalau dia sekarang pakai Jirah yang bisa ningkatin kekuatan petirnya. Tapi Jirah itu juga tetap enteng buat dipakai. Lalu kayak biasanya Inukami ini selalu bercandain Usato sampai bikin suasana ini agak tegang. Untung ada Kazuki yang datang buat ngelarai mereka. Kazuki di sini nyuruh mereka buat ketemu sama si Siglis. Sesamanya di sana, Siglis ngesiaran. Katanya mereka harus nunggu serangan dari musuh dulu, baru deh nanti maju buat buka jalan ke barisan depan. Usato dan Inakumi langsung ngerti, tapi Inakumi kelihatan agak takut walau dia nyoba nutupin itu. Kazuki bilang kalau Inakumi sekarang udah jauh berubah, dan dia seneng banget ngeliat Inakumi yang baru ini. Usato juga masih kagum sama semangatnya. Gak lama kemudian musuh beneran muncul, tapi
Tapi nyatanya itu cuma ilusi, dan yang asli malah nyerang dari samping. Di tempat lain, Ross juga ngasih arahan ke bawahannya. Pasukannya dibagi dua, yang hitam maju buat bantu para prajurit yang terluka, sementara Ururu dan kakaknya bakalan jaga tenda buat nerima pasien. Usato di sini disuruh buat ngebantu Ururu dulu sambil nunggu aba-aba keluar. Tapi belum lama ngebantu, udah ada aja nih prajurit yang udah tumbang. Jadi Usato langsung sibuk buat nyembuhin mereka. Karena ini pengalaman pertama Usato di medan perang, dia agak panik dan gak fokus. Sementara itu, Kesatria Hitam udah siap banget buat bertarung. Dia ngeh kalau ini pasti unit penyelamat yang Amila bilang merepotkan itu. Di sini ada prajurit yang berhasil ngasih info soal Kesatria Hitam ke Ross sebelum dia tumbang. Di sini Ross langsung ngajak Usato buat terjun ke medan perang. Di perjalanan Ross cerita kalau si Kesatria Hitam punya kemampuan kebal. Siapapun yang nyerang dia, malah mereka yang bakal terluka. Mendengar itu Usato langsung terdiam, karena ini sama persis kayak mimpi buruknya waktu itu. Ross coba nenangin Usato dan bilang kalau dia sekarang boleh bertarung kalau situasinya mendesak. Meskipun Ross ini dulu pernah bilang sebaliknya. Pas sampai medan perang, Usato langsung sibuk nolongin pasukan yang terluka. Dia ngelihat sendiri betapa kacaunya perang yang sebenarnya. Di sisi lain, Inokami dan Kazuki lagi berusaha bikin jalan buat pasukan mereka. Tapi tiba-tiba Kesatria Hitam muncul di depan mereka. Auranya ini beda banget. Udah jelas dia ini jauh lebih kuat. Beberapa prajurit nyoba buat nyerang, tapi walaupun mereka udah nusuk Kesatria Hitam ini, dia tetap gak kenapa-kenapa. Serangan itu malah mantul balik dan bikin mereka sendiri yang terluka. Inokami nyuruh pasukannya buat mundur, tapi Kazuki yang gak sabaran malah ikut nyerang. Akibatnya ya dia kena pantulan serangannya sendiri. Melihat itu, Inokami mulai paham pola serangan si Kesatria Hitam itu. Dia mikir mungkin serangan dari belakang atau serangan yang gak kelihatan bisa ngaruh. Jadi dia pakai kekuatan petirnya buat gerak cepet. Dan akhirnya dia pun berhasil nyerang dari belakang. Tapi ternyata si Kesatria Hitam itu cuma pura-pura kena dampaknya. Begitu Kazuki nyoba lagi, Kesatria Hitam itu malah balik nyerang dan bikin Kazuki langsung tumbang. Sementara Inokami sendiri pun gak sanggup bertahan dan akhirnya ikut tersungkur juga. Di sisi lain, Usato di sini lagi dalam perjalanan ke tempat mereka berdua. Diceritakan sebelum Inokami pindah ke sini, si Inokami itu baru aja ngusulin peraturan baru ke kepala sekolahnya. Dan kebetulan peraturan itu diterima. Kazuki seneng banget karena dia juga ikutan bantu-bantu biar usulan Inokami diterima. Ditambah lagi pesonanya si Inokami yang bikin semuanya jadi lebih gampang. Tapi anehnya Inokami ini kayak gak terlalu bahagia sama situasinya sendiri. Nah, di tengah semua itu dia pun ketemu sama Usato. Dari situlah hidupnya mulai berubah. Apalagi waktu mereka bertiga kesedot ke portal dan masuk ke dunia isekai ini. Untungnya berkat Usato, si Inokami jadi lebih santai dan gak bikin Usato canggung lagi. Inokami dulu mikir selama mereka bertiga ada, semuanya bakal baik-baik aja. Gak taunya malah begini keadaannya. Lalu di sini ketika si Kesatria Hitam hampir ngabisin mereka, tiba-tiba Usato muncul dengan kecepatan super dan langsung ngasih tonjokan telak ke si Kesatria Hitam itu. Lalu Usato di sini langsung nolongin Inokami sama Kazuki yang udah kritis banget. Untungnya mereka masih bisa buat disembuhin. Pas Inokami sadar, dia lega banget ngeliat Usato datang tepat waktu. Ngeliat itu, Kesatria Hitam jadi makin marah karena kekuatannya ternyata bisa dilawan. Nah, di sini diketahui ternyata di balik Zira itu dia adalah seorang cewek. Tapi karena Usato ini lagi fokus nyembuhin temen-temennya, dia pun mutusin buat menjauh dulu. Di sela-sela itu, Kesatria Hitam penasaran banget sama tonjokan Usato tadi yang bisa nembus kekuatannya. Gak lama kemudian, Kesatria Hitam nyerang lagi. Dia gak bakal biarin mereka kabur gitu aja. Di sini Usato langsung nyuruh Inokami buat jagain Kazuki, karena katanya Kazuki ini bakal sadar sebentar lagi. Kali ini, Usato yang bakal ngadepin si Kesatria Hitam sendirian. Pas duel, serangan si Kesatria Hitam ternyata gampang banget dipatahkan sama si Usato. Kazuki yang baru bangun kaget banget ngeliat semua serangan Usato gak bisa dipantulin balik sama si Kesatria Hitam itu. Bahkan Usato di sini berhasil nyerang dia beberapa kali. Kesatria Hitam makin emosi karena kekuatannya terus dilawan, sampai dia pun nyoba keluarin jurus pamungkasnya. Tapi Usato sendiri bisa neken kekuatan sihir Jiranya. Serangannya di sini malah meleleh pas terkena Usato.
Akhirnya Usato bisa ngalahin dia dengan serangan terakhir yang telak. Rose yang lihat dari kejauhan juga gak nyangka banget, karena ternyata si Ksatria Hitam ini adalah cewek yang sangat-sangat kawaii banget. Setelah itu di sini keadaan jadi lebih aman berkat Usato. Di sini Inokami penasaran sama jurus yang dipakai Usato. Ternyata itu jurus yang diajarkan oleh Rose, yaitu energi penyembuhan yang dikumpulin di telapak tangan. Jurus itu emang ampuh banget buat ngalahin si Ksatria Hitam ini. Inokami bilang kalau gak ada Usato mereka pasti udah habis. Tapi tiba-tiba ada info baru, dimana monster ular raksasa udah muncul di depan. Usato yang mau bantu langsung ditarik sama si Rose buat ditanya-tanya soal apa yang tadi terjadi. Rose bangga banget sama Usato karena berkat dia perang kali ini jadi milik mereka. Rose di sini pun ngajak Usato buat mundur biar dia bisa istirahat. Sebelum pergi, Usato ini pamit sama Inokami dan Kazuki, dan dia juga minta kepada mereka buat jaga diri baik-baik. Di sisi lain, Amila kaget banget mendengar kalau Ksatria Hitam udah kalah. Dia gak nyangka ada orang yang bisa ngalahin kemampuan pantul dari Ksatria Hitam. Apalagi orang itu dari unit penyelamat, dan itu bukan si Rose. Amila sempat mau ikut perang sambil narik monster ular itu, tapi monsternya udah keburu dilawan sama Inakumi dan Kazuki. Karena situasinya terlalu berat, Amila di sini mutusin buat mundur dulu. Sementara itu unit penyelamat lagi sibuk buat nanganin korban, tapi semuanya udah mulai stabil. Ular raksasa itu juga berhasil dikalahkan sama kedua pahlawan ini. Jadi perang kali ini bisa dimenangkan sementara. Rose tahu kalau Usato ini udah kelelahan, jadi dia sendiri yang bakal ambil alih tugas dari unit penyelamat. Rose sadar tanpa adanya Usato, kemungkinan besar para pahlawan udah pada tumbang. Di sini Usato akhirnya dapat pujian dari Rose. Semua kerja kerasnya dari nol, latihan terus-terusan, sampai kejadian tersedot ke isekai, semuanya terbayar di perang kali ini. Dia beneran jadi sosok penting yang bikin perubahan besar. Usato di sini gak bisa nahan air matanya karena terharu banget. Dia sadar betapa beratnya perang ini, tapi dia juga bersyukur bisa ketemu dengan Rose dan ngebantu orang-orang. Itu bikin Rose ingat tentang muridnya dulu. Walaupun sekarang udah gak ada, tapi dia ngerasa udah punya penggantinya. Setelah semua selesai, Usato akhirnya pingsan karena kelelahan. Rose ngebiarin dia istirahat dan jaga dia dengan tenang. Yang penting Usato ini udah berjuang keras dan selamat. Singkat cerita, setelah perang selesai, Usato sekarang lagi ketemu sama Blurin yang lagi asik makan buah. Di sini Usato pun cerita ke Blurin kalau begitu dia pulang ke sini, dia disambut oleh raja karena berhasil nyelamatin kerajaan. Yang bikin dia malu, semua prajurit pada ngeliatin dia kayak pahlawan gitu. Tapi di sisi lain dia juga seneng bisa ngebantu semua orang. Gak lama setelah itu si Gomol datang nyuruh Usato buat balik lagi ke kerajaan. Usato sempat bingung ada apa lagi nih. Sebelum pergi si Gomol ngingetin Usato buat hati-hati lewat kota. Ternyata pas lewat Usato ini udah kayak artis coy. Dia langsung dikerubunin warga yang seneng dan berterima kasih atas jasanya kemarin. Bahkan di sini dia ngedapetin hadiah buah. Lalu sampainya di depan gerbang istana, penjaga pintu juga ikut seneng ngelihat Usato. Mereka bilang terima kasih, kayak ngelihat pahlawan yang masih hidup. Tapi karena Usato ini orangnya rendah hati, dia cuma senyum dan bikin orang makin kagum. Lalu pas sudah ketemu sama Raja Lloyd, Usato ini disuruh ngebantu lagi. Kali ini soal Ksatria Hitam, yang katanya dia gak sepenuhnya loyal sama Raja Iblis. Sang raja ini pengen Usato ngobrol sama dia buat negosiasi. Siapa tahu bisa diajak buat kerja sama. Usato pun setuju. Dia langsung ketemu sama si Ksatria Hitam yang lagi berada di sel. Si Inokami kelihatan gelisah karena Ksatria Hitam itu cewek loli yang kawaii. Takut Usato bakal kecantol kali ya. Di sini Usato pun ngobrol sama dia, dan ternyata sihir Ksatria Hitam ini bisa dilawan pakai sihir penyembuh. Usato izin buat masuk ke sel dan nyembuhin luka si Ksatria. Awalnya dia dibentak, tapi akhirnya pun berhasil. Si Ksatria Hitam ini malah jadi nyaman banget sampai gak mau ngelepas tangannya si Usato. Dia bilang baru kali ini ada yang baik sama dia. Setelah itu Usato lanjut latihan sama Rose. Tapi kali ini bukan latihan fisik, melainkan duel buat nguji kekuatan. Baru juga mulai latihan, Usato udah dilempar keras banget sampai pingsan. Pas bangun dia kira itu cuma mimpi, tapi ternyata beneran. Jadi gak ada pilihan lain, Usato harus ngikutin latihannya Rose ini. Di sisi lain Ksatria Hitam mulai dilatih sama Rose juga. Latihannya keras banget sampai dia pun tumbang.
Dan kalau udah kayak gitu, Rose pasti langsung datang buat ngecek. Sementara itu terlihat Usato lagi jalan-jalan di pasar buat persiapan tugas baru dari Raja Lloyd. Dia ketemu Kazuki yang lagi latihan. Terus mereka pun ngobrol soal betapa kerasnya latihan mereka ini. Lalu tiba-tiba Usato nih ngeliat gadis kecil namanya Amako yang pernah kasih dia gambaran masa depan. Dia langsung ngedekatin Amako buat minta penjelasan. Ternyata Amako ini butuh bantuan Usato buat nyelamatin ibunya yang belum sadar. Dia bisa ngeliat masa depan dan yakin cuma Usato lah yang bisa ngebantu dia. Usato bingung mau nolongin atau enggak. Jadi dia konsultasi dulu sama si Rose. Rose bilang ini masalah serius dan harus dilaporin ke raja dulu. Setelah diskusi, akhirnya Usato setuju buat ngebantu. Tapi dia harus nunggu keputusan dari raja. Amako yang ngedenger itu cuma senyum. Dia kayak udah tahu gitu sama jawabannya. Sebelum pulang, dia ngucapin terima kasih ke Usato. Pada malam harinya, terlihat semuanya ini lagi makan bareng. Tapi si kesatria hitam alias Velom masih canggung banget sama suasana di sana. Dia bahkan susah banget buat makan. Usato yang udah biasa langsung nyuruh Velom buat makan sambil ngasih buku catatan, biar Velom ini bisa nulis unek-uneknya di situ. Setelah ngedapet buku itu, barulah Velom ini mau makan. Singkat cerita, hari-hari telah berlalu. Velom pelan-pelan mulai terbiasa sama tempat itu, meskipun ya dia masih agak kagok. Lalu di malamnya lagi, Velom yang kelaparan gak sengaja denger Usato ngobrol sama si Rose. Dari obrolan itu, Velom tahu kalau Usato bakal pergi buat nganterin surat dari Raja Lloyd. Dan dia juga bakal pergi ke negeri binatang buat ngebantu Amako. Lalu di besok paginya, Velom punya rencana buat kabur dari asrama. Mungkin dia pengen ikut Usato. Sementara itu Usato dan Amako pergi ke istana buat dapat kepastian soal perjalanan mereka. Di sana Amako disambut hangat sama Raja Lloyd yang bilang kalau dia banyak berjasa buat kerajaan. Jadi karena itu Usato pun dikasih izin buat pergi ke negeri binatang. Tapi sebelumnya dia harus mampir ke 4 negara lain buat ngirimin surat. Welsi ngejelasin detail perjalanan mereka. Dan karena perjalanan ini jauh, Usato harus ngebawa 2 pengawal lagi. Di sini dia milih Aruko dan juga Blurin buat nemenin dia dan Amako. Di sisi lain, Rose ngeliat Velom lagi kabur. Dengan gampang Rose langsung ngejar dia. Awalnya Rose curiga kalau Velom ini bakal kasih info ke Raja Iblis. Tapi setelah ngeliat Velom cuman muter-muter di sekitar asrama, Rose jadi mikir kalau Velom ini sebenarnya khawatir sama si Usato. Karena itu Rose pun mutusin buat ngajak Velom ikut perjalanan Usato nanti. Di sore harinya Usato ngobrol berdua sama Velom. Velom bilang dia gak mau ditinggal sendirian. Satu-satu manggil namanya Velom dengan kata Velom. Velom kelihatan seneng banget. Gak lama setelah itu Rose datang dan ngasih nasihat ke Usato. Dia bilang kalau di dunia ini tuh banyak orang yang suka ngeremehin sihir penyembuh. Jadi Usato ini gak perlu ragu buat ngebuktiin kemampuan dia. Rose juga bilang dia percaya penuh sama si Usato ini buat perjalanan kali ini. Ngedengar itu Usato pun makin semangat. Di keesokan harinya Usato pamit ke semua orang termasuk Ururu, Amako, dan Celia. Perjalanan kali ini bakal dimulai dan dia siap buat petualangan baru di negara-negara yang akan dikunjunginya. Dari jauh Rose ngeliat keberangkatan Usato sambil berdiri di tempat tinggi bareng Velom. Rasanya dia ini seperti ngeliat seorang pahlawan yang siap buat ngehadapin dunia. Dan setelah itu animenya pun selesai sampai di sini. So itu cerita dari anime yang berjudul Chiyu Mahou no Machikita Sukai Kata. Menurut gue anime ini bener-bener keren banget ya, ceritanya beda ya dari yang lain. Kayak seorang penyembuh tapi bener-bener bisa ngejadi pahlawan gitu. Terus perjalanan dari awal sampai akhir juga menurut gue sangat-sangat seru ya. Soalnya kayak jelas gitu ceritanya, dari musuhnya dan yang lainnya tuh kayak jelas gitu. Meskipun animenya belum tamat dan masih ada season keduanya, dan tentunya gue gak tahu kapan rilisnya, but overall gue cukup puas sih dengan anime ini. Mungkin gue bisa kasih rating 8/10. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. See you next video. Bye bye.